Fransisco meninggal pada pukul 7.35 pagi, pada hari setelah Paskah. Sebuah detail yang bagi banyak orang mungkin terlewatkan, namun bagi mereka yang memahami tanda-tanda iman, tanggal ini membawa simbolisme yang mendalam. Seolah-olah Paus, yang begitu sering mengkhotbahkan tentang kebangkitan, memilih untuk pergi tepat setelah perayaan kemenangan Kristus atas kematian. Apakah ini kebetulan? Atau apakah ini sebuah isyarat terakhir yang sunyi untuk menegaskan imannya pada kehidupan kekal? Malam itu di Vatikan terasa berbeda. Di lorong-lorong rumah sakit, udara terasa lebih berat. Dokter dan asisten berbicara dengan bisikan. Ada sebuah penghormatan di udara. Seolah-olah semua orang menyadari bahwa sesuatu yang suci akan terjadi. Di kamar Paus, pencahayaannya redup, hampir simbolik. Fransisco, yang terbaring, menjaga matanya setengah terpejam, bernapas dengan usaha, yang lebih sadar. Waktu seolah berhenti, dunia di luar sedang tidur, namun di dalam sana, langit dan bumi seakan bersentuhan. Di sampingnya, bukan kardinal atau diplomat yang hadir, melainkan seorang perawat, sederhana, diam-diam, seorang pria yang telah melayani bertahun-tahun di balik layar rumah sakit. Kepadanya Fransisco menatap. Kepadanya Fransisco memberikan kata-kata terakhir. Sebuah pilihan yang sangat konsisten dengan seluruh perjalanan hidupnya. Fransisco selalu berkata, yang terbesar adalah dia yang melayani. Dan bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, ia menjalani kebenaran ini. Ia lebih memilih ditemani oleh seorang pelayan sunyi daripada oleh sosok-sosok terkenal. Paus tidak banyak berbicara. Bibirnya bergerak hampir tidak terlihat. Mungkin ia sedang berdoa, mungkin ia mengenang masa mudanya di Argentina, hari-hari, di seminari, bau jalanan miskin Buenos Aires, senyum anak-anak pengungsi, langkah lambatnya di antara favela-favela, seakan-akan ia sedang berpamitan dengan dunia dalam diam, namun dengan hati yang terbuka. Dan kemudian, dalam desahan tenang, ia mengucapkan sebuah kalimat pendek, langsung, namun penuh kekuatan. Kata-kata yang tidak tercatat dalam dokumen resmi, kata-kata yang tidak diucapkan di mimbar Basilika Santo Petrus, namun bergema lebih keras dari homili manapun. Kata-kata ini tidak ditujukan kepada dunia, namun kepada seorang pria. Dan meskipun begitu, kata-kata itu untuk kita semua. Apa yang ia katakan pada saat itu masih bergema seperti bisikan Tuhan melalui hambanya yang paling setia. Ketika jam menunjukkan pukul 7:38 pagi, lonceng-lonceng gereja di sekitar Vatikan mulai berdentang. Namun, itu bukanlah sebuah perayaan, melainkan pengumuman sunyi, sebuah perpisahan yang khidmat. Paus Fransisco telah berpulang. Namun, yang benar-benar mengguncang koridor-koridor Santa Sede bukan hanya berita kematiannya, melainkan isi dari kata-kata terakhirnya, yang diucapkan dengan suara pelan, disampaikan ke telinga seorang perawat yang tak dikenal. Beberapa menit kemudian, keheningan pecah di dalam rumah sakit, bukan dengan teriakan atau tangisan, tetapi dengan bisikan yang menyebar bagaikan api. Kardinal-kardinal, sekretaris, dan anggota penjaga Swiss saling memandang dengan terkejut. Sesuatu telah diucapkan, sesuatu yang menurut saksi mata, tidak ada yang mengharapkan untuk didengar pada saat-saat terakhir itu. Seakan-akan Paus, dalam batas kekuatannya, telah mengumpulkan seluruh hidupnya, seluruh pengajarannya, semua ensiklik, pidato, dan gerakannya, untuk merangkumnya dalam sebuah kalimat tunggal, sebuah pesan yang bukan berasal dari akal, melainkan dari hati. Dan ketika itu diungkapkan kepada Vatikan, bukan melalui saluran resmi, tetapi dari mulut ke mulut, dari jiwa ke jiwa, tidak ada yang tidak terharu. Seorang monsinyor yang hadir pada saat itu kemudian membocorkan, seakan-akan Roh Kudus yang berbicara melalui dirinya. Kalimat itu mengenai kami seperti sebuah tombak, sederhana, namun mustahil untuk diabaikan. Keamanan Vatikan diberitahukan untuk tetap diam selama beberapa jam. Pers tidak diberitahukan segera, dan mungkin itulah mukjizat sejati. Di abad ke-20 ini, untuk sesaat, dunia berhenti dan mendengarkan. Kata-kata Paus bergema di antara tembok-tembok kota suci, mencapai hati, bahkan mereka yang paling keras. Karena itu bukan hanya sebuah perpisahan, melainkan sebuah pengingat,
sebuah seruan, sebuah permintaan yang membawa rasa sakit, harapan, dan iman dari seluruh hidup yang didedikasikan untuk yang terakhir. Francisco, yang telah sering mengatakan bahwa gereja harus keluar dari istana-istana, pergi ke pinggiran kota, kini memberikan homili terakhirnya, bukan dari mimbar, bukan di depan kerumunan, tetapi dengan sebuah bisikan yang penuh keabadian. Ia bukanlah seorang kardinal, bukanlah seorang uskup agung, bahkan bukan seorang penasihat teologis. Ia hanyalah Massimiliano Strapete, seorang perawat, sebuah wajah biasa di rumah sakit Vatikan, seorang pelayan yang diam, seseorang yang mengerti irama penderitaan, yang telah memegang tangan banyak orang yang telah berpulang, namun tak pernah membayangkan dirinya berada di sana, di pagi terakhir Paus Francisco. Hubungan antara keduanya bukanlah hal yang baru. Sejak masa-masa kesehatan Paus yang lebih rapuh, Massimiliano telah berada di dekatnya. Namun, yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa ia memainkan peran penting dalam hari-hari terakhir hidup Francisco. Dialah yang mendorong Paus untuk sekali lagi naik ke mobil Paus pada hari Minggu Paskah. Meskipun kesehatannya tampak jelas melemah, Francisco, yang enggan, ragu-ragu, namun akhirnya setuju. Ia naik ke kendaraan yang telah membawanya ke banyak jalan di dunia, yang mendekatkannya dengan orang-orang miskin, orang tua, anak-anak penyandang cacat, mereka yang terlupakan. Dan pada hari Minggu itu, lapangan Santo Petrus kembali melihatnya tersenyum, kembali merasakan kehadirannya. Itu adalah sebuah isyarat simbolik, hadiah terakhir untuk rakyat. Pada pagi berikutnya, ketika kekuatan tubuhnya telah habis, Paus memanggil Massimiliano. Ia menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, namun penuh rasa terima kasih. Terima kasih telah membawaku kembali ke lapangan. Kalimat sederhana itu membawa beban spiritual yang luar biasa. Itu bukan hanya ucapan terima kasih. Itu adalah semacam pengakuan terakhir, sebuah tindakan profetik. Bagi Francisco, lapangan itu bukan hanya ruang fisik, itu adalah hati rakyat. Itu adalah dunia terbuka, tempat di mana Tuhan hadir dalam gerakan-gerakan sederhana. Kembali ke lapangan, baginya, adalah kembali ke misi, ke panggilan, kepada rakyat. Dan dalam tindakan terakhir itu, yang didorong oleh seorang perawat yang rendah hati, Paus hidup hingga hembusan terakhirnya, dengan apa yang ia khotbahkan dengan penuh gairah. Gereja yang keluar, gereja yang merangkul, yang mendekat, yang tidak takut mengorbankan dirinya untuk cinta. Massimiliano, tanpa sadar, menjadi instrumen dari sebuah perpisahan yang suci, dan saat mendengar kata-kata itu, ia menyadari bahwa pertemuan itu lebih dari sekedar perawatan medis. Itu adalah penutupan sebuah siklus, sentuhan keabadian di tengah kelemahan manusia. Dan demikianlah, orang yang paling sederhana di ruangan itu menjadi saksi dari momen yang paling mendalam. Paus telah berpulang. Dalam kehidupan seorang paus, setiap kata memiliki bobot, namun kadang-kadang, yang mengubah sebuah kalimat menjadi warisan, bukanlah apa yang diucapkan, melainkan apa yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Dan kalimat terakhir Francisco, yang ditujukan kepada seorang perawat, bukan hanya ucapan terima kasih, itu adalah pengakuan yang sunyi, penghormatan terhadap yang tidak tampak. Sedikit yang tahu hingga saat itu bahwa perawat Massimiliano Strapete memiliki peran yang jauh lebih besar dalam sejarah kepausan baru-baru ini. Menurut Vatikan, dialah yang beberapa tahun sebelumnya dengan teguh menyarankan agar Francisco menjalani operasi kolonoskopi yang sangat rumit, sebuah keputusan medis yang pada waktu itu dianggap berisiko, namun pada akhirnya menjadi kunci untuk memperpanjang hidup Paus. Bagi Francisco, yang selalu menghargai mereka yang kecil, yang rendah hati, yang terlupakan, itu tidak pernah terlewatkan. Ia tidak melihat Massimiliano hanya sebagai seorang profesional kesehatan. Ia melihatnya sebagai alat providensial, seseorang yang meskipun tanpa jubah, meskipun tanpa mimbar, dengan diam-diam melaksanakan misi ilahi. Oleh karena itu, ketika Paus mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah membawanya kembali ke lapangan, ia mengatakan jauh lebih banyak dari yang tampak. Ia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku.
Terima kasih telah memberiku waktu untuk mencintai sedikit lebih lama. Kalimat itu mengandung bertahun-tahun rasa terima kasih yang terkumpul dalam satu tindakan sederhana. Seakan-akan Francisco mengembalikan kepada Massimiliano dengan kesederhanaan apa yang paling ia hargai, yaitu hadiah dari kehadiran, pengakuan, bahwa setiap hidup itu berarti. Di antara kata-kata yang tersembunyi dalam pesan itu, ada juga sebuah deklarasi publik tanpa perlu mikrofon. Paus, yang selalu menekankan pentingnya pekerja kesehatan, pelayan anonim, dan perawat yang terlupakan, kini menutup ini dengan tindakan terakhir dari kewarasan. Ia memberikan dunia penghormatannya yang diam kepada mereka yang merawat dengan cinta. Dan mungkin di dalam hatinya, ia tahu kalimat sederhana itu akan melintasi batasan, surat kabar, media sosial, dan menyentuh hati rakyat. Karena ketika seseorang mencintai dengan sungguh-sungguh, bahkan dalam diam, ia meninggalkan jejak cahaya. Francisco telah pergi, namun dalam kata-kata terakhirnya ia menyembunyikan sebuah warisan spiritual yang mendalam, sebuah wasiat yang tidak tercatat dalam buku resmi Vatikan, tetapi ada dalam tatapan seorang perawat yang terharu dan dalam jiwa setiap orang yang memahami besarnya tindakan itu. Di era pidato-pidato besar, sorotan kamera, dan gelar-gelar megah, Francisco memilih untuk mempercayakan momen paling rapuhnya kepada wajah yang sederhana, diam, dan manusiawi, yaitu Massimiliano Strapet. Itu bukan kebetulan. Beberapa hari sebelum kematiannya, Paus telah menunjuk Massimiliano sebagai asisten pribadi kesehatan. Sebuah keputusan diam-diam, namun penuh makna simbolis. Alih-alih dikelilingi oleh para ahli yang jauh, Francisco memilih seseorang yang telah menunjukkan dengan rendah hati dan kompetensi hadiah yang paling langka, yaitu belas kasihan yang gigih. Selama 38 hari perawatan yang mendahului kepergiannya, Strapet berada di sana, hari demi hari, di ruangannya, di lorong-lorong, dalam diam, menyaksikan tidak hanya penurunan fisik Paus, tetapi juga kekuatan spiritualnya yang muncul dari kelemahan. Karena bagi Francisco, kelemahan tidak pernah menjadi sumber rasa malu, itu selalu menjadi jembatan menuju yang ilahi. Sejak awal kepausannya, ia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada menyembunyikan rasa sakit, tetapi dalam menghadapinya dengan iman. Bahwa penyakit bisa menjadi altar di mana Tuhan menampakkan diri dengan lebih penuh kasih, dan merawat orang lain adalah panggilan yang setinggi mungkin, sama tingginya dengan berkhotbah. Massimiliano mewakili semua itu. Di mata Francisco, ia adalah simbol spiritualitas yang lahir dari perawatan, mendengarkan, dan kehadiran yang terus-menerus. Dan spiritualitas kelemahan ini semakin terlihat di hari-hari terakhir Paus. Dalam setiap tindakan sederhana, secangkir air, selimut yang diluruskan, doa yang diam. Ada sebuah penyerahan yang saling terjalin antara tubuh yang meninggalkan dunia dan hati yang merawat, ketika Francisco berkata kepadanya, "Terima kasih telah membawaku kembali ke lapangan." Ia tidak hanya berbicara tentang lapangan Santo Petrus, tetapi juga tentang lapangan batin, ruang spiritual, di mana ia meskipun lemah, masih bisa menjadi gembala. Dan siapa yang membawanya kembali ke sana adalah orang yang setia menemani hingga akhir. Gereja, yang seringkali takut menunjukkan kelemahannya, kini menyaksikan ada seorang paus yang dalam perpisahannya mengubah kelemahan menjadi sakramen. Seorang manusia yang tidak membutuhkan kekuatan untuk menjadi raksasa, yang tidak membutuhkan kesehatan sempurna untuk memancarkan kekudusan. Dengan memilih seorang perawat sebagai sahabat terakhirnya, Francisco menutup pesan akhirnya kepada dunia. Kebesaran seorang paus diukur dengan kerendahan hati cintanya. Kematian Paus Francisco bukanlah tragedi yang terpisah, melainkan penutupan dari sebuah kehidupan yang dijalani dengan konsistensi spiritual, koherensi, dan kemanusiaan yang mendalam. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pilihan yang ia buat selama kepausannya memiliki tujuan yang jelas. Menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati, pada pelayanan kepada sesama, pada cinta tanpa syarat, dan pada keberanian untuk menjadi rapuh. Kematian, yang sering dilihat sebagai sebuah akhir yang menyakitkan dan mendalam, bagi Francisco justru merupakan akhir alami dari perjalanan yang ia mulai bersama Kristus. Sejak awal kepausannya,
Paus mengajarkan kepada kita melalui hidupnya bahwa tidak ada rasa malu dalam menjadi rapuh. Sebaliknya, kelemahan adalah tanah tempat iman tumbuh dengan lebih kuat. Ia yang selalu berusaha mendekatkan diri dengan orang miskin, orang sakit, dan mereka yang terpinggirkan, menjalani tahap akhir hidupnya dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan apa yang ia ajarkan. Ia meninggal seperti ia hidup, merawat, mencintai, dan menyerahkan diri untuk orang lain. Jika hidupnya ditandai dengan tindakan kesederhanaan, kematiannya tidak berbeda. Francisco, yang selalu mengatakan bahwa gereja bukanlah sebuah kastil kristal, melainkan sebuah medan perang, menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah tetap setia pada nilai-nilai diri sendiri hingga detik terakhir. Ketika ia merasa tak mampu lagi memimpin umat melalui kata-kata, ia melakukan apa yang selalu ia lakukan. Ia menyerahkan diri kepada diam, membiarkan hidupnya berbicara sendiri. Dan dalam diam itulah, pada saat perpisahan terakhir, Paus menawarkan dunia ajaran terbesar dari semuanya, bahwa kematian, ketika dijalani dengan konsistensi terhadap prinsip-prinsip Kristus, bukanlah sebuah akhir, melainkan kelanjutan, sebuah transformasi, transisi dari pelayanan duniawi menuju pelayanan kekal. Bagi banyak orang, kematian Francisco adalah kehilangan besar, tetapi bagi mereka yang memahami pesan hidupnya, kepergian Paus bukanlah sebuah akhir, tetapi penutupan dari sebuah misi yang dilaksanakan dengan martabat dan cinta. Dalam perpisahan terakhirnya, Francisco dengan jelas menunjukkan kepada kita, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang menyerahkan dirinya sepenuhnya, tanpa syarat, hingga hembusan nafas terakhir. Kematian Paus Francisco bukan hanya penutupan dari sebuah kepausan, melainkan penutupan dari sebuah siklus yang menggema dalam hati Vatikan dan seluruh dunia. Sebagai pemimpin spiritual bagi jutaan umat Katolik, kepergiannya tidak hanya meninggalkan kekosongan dalam jabatan, tetapi juga rasa kehilangan emosional dan spiritual yang menyebar ke penjuru dunia. Di Vatikan, keheningan menyelimuti koridor-koridor. Francisco, dengan kerendahan hati, kegembiraan, dan sambutannya, telah mengubah citra gereja Katolik menjadi sebuah lembaga yang lebih dekat dengan rakyat. Di tengah zaman yang penuh perpecahan ini, ia menjadi jembatan antara budaya dan keyakinan yang selalu mencari dialog, pengertian, dan persatuan.